Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suciwandari dengan nomor NPM 702221176. Saya Dela Septiani dengan NPM 7022271. Saya Datul Juli Kristiani dengan NPM 7022278. Di sini kami akan membacakan artikel yang berjudul Sungai Cilengsi Bogor tercemar limbah berat ribuan ikan mati. Jakarta, Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikeas KP2C menyoroti adanya dugaan pencemaran di Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KP2C mengatakan pencemaran ini terlihat dari adanya ribuan ikan mati di Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor dan Kali Bekasi di Kota Bekasi diduga tercemar berat oleh limbah B3, ditandai dengan adanya ribuan ikan mati dan mengambang di aliran sungai, kata Ketua Komunitas KP2C Kuarman melalui keterangannya pada Jumat bulan 7 tanggal 4 2023. Kuarman menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran itu. Menurutnya pencemaran terjadi dari hulu hingga hilir sungai. Pencemaran limbah terjadi dari hulu hingga hilir sungai menunjukkan tingkat kepekatan pencemaran yang demikian tinggi, ujarnya. Parman menyebut masyarakat di sekitar jembatan Wika juga menemukan banyak ikan mati, namun pada hari ini belum ditemukan ada ikan mati. Namun di jembatan Wika, Kelanjuri pada Kamis bulan 6 tanggal 4, masyarakat menemukan banyak ikan mati esokan harinya. Jumat tidak lagi ditemukan ikan mati, ucapnya. Sementara itu di jembatan Cikudawan Herang pada Kamis bulan 6 tanggal 4 pukul 2 waktu Indonesia Barat ditemukan banyak ikan mati. Memasuki area Ciluparigi, Kota Bekasi juga ditemukan banyak ikan mati. Pada hari Jumat, kondisi yang terlihat banyak ikan mati jelasnya. Begitu pula di perumahan Bumi Mutiara dan Villa Nusa Indah, banyak ikan mati dan mengambang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Limbah diduga berasal dari jembatan Luwih Karet, Kelapa Nunggal, dan jembatan Lukat Lanjung Mudik. KP2C meminta pemerintah menyelidiki penyebab aliran sungai yang membawa ikan mati ini sudah berlangsung selama lebih dari 24 jam minggunya. Detikom telah menghubungi sejumlah pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban. Berita menurut 5W1H. Adapun elemen-elemen dalam berita yang sudah kami diskusikan yaitu elemen 5W1H yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam artikel berita ini. Yang pertama, what, apa. Adanya pencemaran limbah yang dibuang sembarangan ke hulu sungai oleh pihak pabrik yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini mengakibatkan tercemarnya air sungai yang menjadi kotor dan ribuan ikan mati serta memicu bau yang tidak sedap di sekitar area sungai. Where, di mana pencemaran limbah pabrik ini terjadi di daerah Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cilengsi di jembatan Cikudawan Herang pada Sungai Cikeas. Where, kapan? Kejadian ini terjadi pada bulan April, tepatnya pada tanggal 7 April 2023, dan sebelum berita ini muncul ke khalayak publik, masyarakat sekitar sudah merasakan bau yang tidak sedap dari sungai tersebut. Siapa? Pencemaran limbah sungai ini terjadi akibat karena masyarakat yang kurang menjaga kebersihan dan juga pihak pabrik yang tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka buang. Why? Kenapa? Pencemaran limbah ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari pihak pabrik dan tidak adanya tempat pembuangan limbah terdekat, mengakibatkan pabrik membuang limbah secara sembarangan tanpa memikirkan konsekuensi yang terjadi. Bagaimana? Karena kasus ini sudah sangat mengganggu warga sekitar, maka berita ini harus diangkat agar pemerintah menangani kasus ini secepatnya dan warga juga secepatnya mendapatkan kesadaran. Warga melaporkan hal ini karena sudah merasa terganggu. Sesuai dengan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa dalam menyajikan informasi sebagai produk jurnalistik, wartawan dituntut untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang meyakini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Berikut ada 4 kode etik jurnalistik. Yang pertama adalah kebenaran dan keadilan. Dalam berita ini menyajikan sebuah fakta bahwa ada banyaknya ribuan ikan mati karena tercemarnya oleh limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke area sungai. Jadi berita ini bisa dikatakan sangat akurat. Yang kedua, transparansi dan privasi. Dalam berita ini tidak memberitakan secara lengkap nama dari pemilik pabrik yang membuang limbah sembarangan tersebut. Jadi tidak diketahui dan diidentifikasi sebagai apanya. Yang ketiga, ada kode etik profesi. Dalam berita ini seharusnya para pemilik pabrik ini sadar akan apa yang ada dilakukannya itu salah dan mereka seharusnya memiliki tempat khusus untuk membuang limbah.
yang nantinya tidak akan mencemarkan sungai, yang bisa merugikan warga. Di dalam artikel itu pun tidak disebutkan siapa pemilik pabrik, dan siapa pemilik pabrik pun tidak meminta maaf kepada warga yang telah dirugikan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Berita ini memenuhi tanggung jawab sosial dengan memberikan informasi yang terjadi sesuai fakta yang ada. Dan berita ini menarik perhatian publik. Namun berita ini dapat dipertimbangkan lagi dikarenakan berita ini dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap pabrik yang dimana mereka akan berpikir bahwa pabrik bisa merugikan mereka karena membuang limbah sembarangan, padahal tidak semua pabrik membuang limbah secara sembarangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.